Dan itu datang dalam dua hadis. Datang dalam dua hadis bahwa Doktatul Qabr, himpitan kuburan akan menimpa seluruh orang tanpa kecuali. Para ulama berselisih hanya satu orang saja yang diperkecualikan, yaitu Nabi dan Rasul saja. Apakah dia mendapatkan Doktatul Qabr atau tidak? Sebagian ulama mentakrir mereka juga mendapatkannya, tapi doktornya itu rifqa, lembut. Himpitannya lembut. Ya. Dan ada ulama yang mengatakan untuk para nabi dan rasul mereka tidak akan ditimpa Doktatul Qabr. Ini kalau nabi dan rasul saja diperselisihkan, apalagi selainnya. Di sini kita akan bawakan dua dalil, ya, dua hadis yang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dari yang namanya himpitan kuburan. Tidak ada seorang pun yang selamat. Datang dalam dua hadis. Yang pertama datang dalam hadis Abdullah bin Umar secara marfu, inda mauti Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yaitu tentang kisah meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah SAW bersabda, hadzal ladzi taharraka bihil arsy wa futihat lahu abwabus samai wa syahida sab'una alfan minal malaika. Kata Nabi SAW, hadzal ladzi, kematiannya orang ini, yakni Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pimpinannya sahabat Ansor, ya. Salah satu dari pimpinan terbaik sahabat Ansor, yang paling afdal, yang paling mulia di antara mereka, salah satunya ini sahabat Sa'ad bin Mu'ad, pimpinannya, sayyidnya. Ketika dia meninggal, kata Nabi, orang ini meninggal taharraka bihil arsy. Arsy Allah Ta'ala jadi bergetar. Ini luar biasa keutamaannya ini orang, ya. Arsy Allah Ta'ala bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Dibukakan untuk beliau semua pintu-pintu langit. Ya, karena memang ruh itu, sudah saya katakan tadi, ya, ruh orang beriman itu kalau dicabut, dibawa ke langit. 1, 2, 3, diminta untuk dibuka. Pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Kata Nabi, wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Dan jenazahnya disaksikan oleh berapa? 70.000 malaikat. Datang 70.000 malaikat menyaksikan jenazahnya. Ini bukan orang biasa, ya. Laqad dumma dummatan. Kata Nabi, dan sungguh dia, ini Sa'ad bin Mu'ad, dumma dummatan, dihimpit dalam kuburnya. Subhanallah. Antum sudah tahu keutamaannya. Kata Nabi, laqad dumma dummatan, dan sungguh dia dihimpit dalam kuburnya. Tsumma furrija anhu, setelah itu dilepas. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, kalau ada orang selamat dari Dhammatul Qabr, maka Sa'ad bin Mu'ad sudah selamat. Tapi tidak. Tuh antum bayangkan, ya. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, atau Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i dalam kitabnya Al-Jami' as-Sahih. Nah, hadis kedua ini saya membacakan tadi, semua orang akan mendapatkan Doktatul Qabr. Hadis pertama hadisnya Sa'ad bin Mu'ad. Hadis kedua anak kecil ini meninggal. Ketika dia meninggal, Nabi berkata, kalau seandainya ada orang yang selamat dari Doktatul Qabr, maka anak kecil yang meninggal ini akan selamat darinya. Ternyata anak kecil yang tidak punya dosa tidak selamat juga. Tidak selamat dari Doktatul Qabr. Taib. Nah, sekarang kita baca keterangan para ulama tentang akidah Ahlussunnah tentang Doktatul Qabr itu. Himpitan kuburan, semua orang akan mendapatkannya. Berkata Abul Qasim As-Sa'di rahimahullahu taala, la yanju min Doktatil Qabri salihun aw talihun. Tidak akan selamat dari Doktatul Qabr, himpitan kuburan, tidak akan selamat seorang pun. Dia baik orang salih, bertakwa, ataupun dia adalah orang yang talih, orang jahat, semuanya sama. Semuanya dapat. Wal farqu, tapi ada perbedaannya, ya. Karena tidak mungkin sama muslim, kafir, tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama orang sholat dan tidak sholat. Tidak mungkin sama antara orang yang taat, bertakwa dengan orang yang tidak sama. Kata beliau rahimahullah, wal farqu bainal muslim wal kafir, hanya saja perbedaannya kalau dia muslim dan kafir tentang Doktatul Qabr, himpitan kubur, dawamu halil kafir, orang kafir akan dihimpit. Ini himpitan ini, terjadi ketika baru turun orang itu, baru turun di kuburan. Iya, baru turun. Di situ dia mendapatkan himpitan. Dawamu halil kafir. Kalau orang kafir dia akan dihimpit lama, terus menerus dia akan dihimpit. Wa husulu hadil halah lil mu'min fi awwal nuzulihi,
Dan himpitan kuburan ini, Doktotul Qabr ini terjadi pada keadaan orang beriman di awal turunnya di kuburan. Di situ dia dihimpit. Kalau orang kafir terus dihimpit. Kalau orang muslim, mukmin, dia akan mendapatkan Doktotul Qabr kapan? Fi awwali nuzulihi. Di awal kali dia diturunkan di kuburan, dia akan dihimpit. Ya, summa yaudul infisah. Setelah itu dilepas. Artinya apa? Tidak terus-menerus begini, Ji. Ya, tapi tetap dia dapatkan. Berat mendapatkan hal itu di dalam kuburnya. Setelah itu akan dilepaskan. Perkataan terakhir Muhammad At-Tamimi. Muhammad At-Tamimi ini punya perkataan mirip perkataan Ibnu Rajab, ya. Perkataan beliau ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Ahwalul Qubur. Dalam kitabnya Ahwalul Qubur. Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Dhammatul Qabr innama asluha, sesungguhnya himpitan kubur ini asalnya, ya, annal ardo ummuhum, ya, asalnya himpitan kubur itu karena bumi itu adalah ibunya seluruh manusia. Kan Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan siapa? Kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian. Jadi seakan-akan manusia ini sumbernya dari mana, ikhwan? Sumbernya dari tanah. Maka dikatakan oleh para ulama, tanah itu seperti diibaratkan ummu, ibunya seluruh manusia. Paham tak? Karena dia bersumber dari situ. Nah, itu alasan Al-Hafidz Ibnu Rajab dan juga Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bahwa asalnya himpitan kubur karena bumi itu asalnya ibunya seluruh manusia. Wa minha khuliqu, dari tanahlah manusia dicipta. Faghabu anhal ghaiba at-tawila, maka ibunya ini kehilangan anaknya dalam waktu yang lama. Paham maksudnya? Ibunya ini kehilangan anaknya dalam waktu yang lama karena mereka berada di atas tanah hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Maka tanah itu kehilangan siapa? Anaknya. Lama tidak berjumpa. Kapan dia berjumpa? Setelah mati. Lama tidak berjumpa. Falamma ruddu ilaiha, maka tak kala dia mati, dikembalikan lagi kepada ibunya, kepada tanah, berjumpa. Seakan-akan manusia itu adalah anaknya dia. Paham tak? Seakan-akan tanah itu adalah anaknya dia. Dhammatahum dhammatal wahida, maka dari situlah tanah itu memeluk dan menghimpit siapa? Manusia, seperti pelukan seorang ibu terhadap anaknya yang sudah lama hilang. Dipaham ya? Begitu istilah para ulama. Jadi ibunya ini, tanah ini karena sudah lama hilang ini anaknya, ketika bertemu dia akan menghimpitnya. Ya, sama dengan kejadian di dunia, ya. Kalau ada seorang ibu anaknya pergi merantau 5 tahun, 10 tahun, kembali anaknya, pas ketemu dia peluk pelan-pelan atau keras? Biasa saja deh. Tidak, ya? Keras pelukannya. Orang rindu istilahnya, bahasanya begitu, ya. Begitulah gambaran Al-Hafidz Ibnu Rajab dengan Muhammad At-Tamimi. Dia akan memeluknya dengan pelukan yang erat. Iya. Faman kana muti'an, terakhir kata beliau, maka siapa yang menjadi ahli ketaatan, siapa yang rajin melakukan ketaatan, maka kata beliau dia akan dihimpit dhammatan birifqin. Dia akan dihimpit dengan himpit yang lembut. Dengan himpit yang lembut. Wa man kana asiyan, dan siapa yang banyak dosanya, maksiatnya, dhammatuhu bi unufin, maka dia akan dihimpit dengan himpit yang keras, himpit yang kuat. Himpitannya itu keras, ganas begitu. Dia akan dihimpit dengan himpit yang sangat keras. Kenapa? Sukhtan li rabbiha alaihi, sebagai bentuk kemurkaan Allah taala kepada dia.